Aku aja kecil banget nontonnya sumpah. Halo, selamat pagi. Selamat bergabung untuk ke live yang kesekian kalinya. Selamat bergabung. Yuk di share yuk sebanyak-banyaknya biar teman-temannya ikut live hari ini, nggak ketinggalan info. Karena hari ini aku mau melanjutkan tentang materiku minggu kemarin, bukan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu begitu. Yuk di share yuk ke teman-temannya. Oh ya, aku juga mau ngingetin bagi yang mau share testimoni, mau share pengalamannya pakai Amute, mau tanya-tanya, boleh banget nanti komentar. Atau ada yang mau request tentang materi apa sih untuk live minggu depan, misal kayak mau bahas materi ini nih, aku mau bahas dong kak materi ini. Oke, boleh banget request di komentar ini, atau kalau enggak request di setelah video ini ditayangkan di feed. Oke? Dari Kak Agnes Nasa Surabaya, Surabaya Barat hadir Kak. Halo, selamat pagi Kak. Agen. Maaf loh. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi Surabaya. Mantap nih, jauh banget Surabaya. Gimana pagi ini? Apakah cerah cuacanya? Dan dari mana saja? Yuk kita cek sound dulu yuk sebelum kita mulai. Ada suara? Kak Yunita _store_ID. Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam. Kak Siti, gak ada suaranya apa ya kak? Hah, ada tuh suaranya. Ada nggak? Ada nggak? Apa aku kencengin suaranya? Soalnya aku udah ngomong nih, udah ada suaranya nih. Kak Yunita, Jakarta hadir kak. Halo Jakarta. Kak Siti, Tambak Banyumas hadir. Wah, halo Banyumas. Dari Tante _Nuri, Sidoarjo hadir. Wah, mantap nih Sidoarjo. Kak Halimah Rio, Pandaan Pasuruan hadir kakak. Ada kak, suaranya jelas. Oke, nanti kalau suaranya kurang jelas komen aja ya, nanti aku kencengin lagi. Kak Yunita dari Jakarta. Halo Kak Yunita, gimana, sehat-sehat semua kan? I hope sehat-sehat semua ya kakak-kakak sekalian. Oke, sebelum kita mulai, yuk yang mau share testimoni, share linknya juga biar teman-temannya pada tahu kalau Amute lagi live lagi, biar teman-temannya nggak ketinggalan live-nya, nggak ketinggalan materinya, karena ini materi lanjutan dari live-ku yang kemarinnya. Oke. Kak Mikuati Puji, Pati hadir nih, mendung aduhai di sini. Di Jogja alhamdulillah cerah. Yuk yang mau share testi, yang mau tanya-tanya dulu boleh, mau aku jawab dulu boleh. Bentar lagi aku mulai deh. Yuk yang mau tanya dulu atau share testimoni dulu boleh lu. Share dulu. Yuk
yuk yang mau share yuk, siapa yang mau share Testi, siapa yang mau tanya boleh. Jangan lupa di share ke teman-temannya biar teman-temannya pada ikut live, pada ikut dengerin materi aku hari ini, biar paling enggak biar tahu materinya, biar tahu oh ini tuh ternyata bener, oh ini tuh ternyata enggak bener gitu. Yuk. Kak Siti suaranya nggak kedengeran kak. Wah, aku udah keras nih ngomongnya. Mungkin volume HP kakak bisa digedein atau bisa pakai headset biar bisa lebih menggelegar lagi suaranya. Karena aku di sini udah ngomongnya kenceng banget. Oke. Mau dimulai kapan nih? Mau mulai sekarang atau nanti? Halo, selamat pagi, selamat siang yang baru bergabung. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan liveku hari ini. Oke, hari ini aku mau melanjutkan tentang mitos dan fakta. Mitos dan fakta yang seputar tentang kulit dan perawatan kulit, karena banyak banget yang yang bilang ini itu tapi belum tentu ini tuh ini tuh ada benernya apa enggak sih, ini tuh bener nggak sih perawatan kayak gini, atau ini tuh mitos atau fakta ya kok kayak gini-gini gitu. Oke, aku mulai ya. Untuk yang pertama yaitu membersihkan wajah dengan sering untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat. Ini bisa mitos, bisa fakta. Untuk fakta itu karena membersihkan kulit itu pasti bisa untuk kulitnya jadi bersih, kulit matinya terangkat, terus kayak debu-debu juga terangkat gitu. Tapi kalau membersihkan wajah terlalu sering hingga lebih dari 2 kali sehari dapat menyebabkan kerusakan kulit wajah. Pembersih wajah dapat menghilangkan minyak alami pada kulit sehingga dapat menyebabkan iritasi dan dehidrasi. Selain itu, sebaiknya menghindari pembersih wajah yang mengandung surfaktan yang keras karena dapat menghilangkan banyak minyak pada wajah. Nah, komposisi pembersih yang lembut seperti berbasis glukosa atau minyak kelapa dapat membantu membersihkan makeup namun tetap menjaga kelenturan kulit. Tapi untuk yang tipe wajah berminyak itu hati-hati dalam penggunaan makeup atau penggunaan pembersih yang berbasis oil atau minyak kelapa atau olive oil gitu, karena kalau yang tipenya itu tipe berminyak itu kan pasti mukanya kelebihan minyak ya, dan terus bersihnya itu pakai yang berbasis oil, itu jadi minyak di wajah tuh jadi lebih banyak gitu. Jadi gunakan yang oil free atau bebas minyak, itu kan banyak tuh yang produk-produknya. Terus juga jangan lupa double cleansing, itu bisa pembersih dulu, toner dulu, terus cuci muka tuh baru terus hydrating toner gitu supaya kulit matinya itu benar-benar terangkat. Lalu bisa juga seminggu 2 kali itu nanti buat dipakein scrub atau masker, itu yang bisa buat mengangkat pori-pori lagi, mengangkat sel kulit mati yang
ada di muka gitu. Jadi mungkin dengan membersihkan atau mencuci wajah itu bisa mengangkat sel kulit mati, tetapi nggak semua, kayak ada yang kayak ada yang masih tertinggal gitu loh. Jadi kayak kalau di scrub, kalau dikasih peeling ya, peeling itu lebih enak gitu buat ngangkat sel kulit matinya, biar lebih enak ngangkat debunya gitu. Kalau enggak, bersihinnya pakai kapas, tapi kapasnya pakainya yang halus. Karena kalau misalnya kapasnya itu agak kasar, kan sekarang tuh banyak tuh merek-merek kapas itu, pilihnya yang lembut aja. Soalnya kalau yang agak kasar gitu nanti waktu diolesin ke wajah, waktu bersihin wajah itu nanti wajah kita malah kena iritasi, malah kayak merah-merah ruam gitu. Dan itu malah nanti bisa jadi tumbuhnya bakteri di situ. Kalau misalnya luka itu nanti bisa bakteri tumbuh di situ, malah jadi jerawatan dan malah mengganggu kesehatan kulit muka begitu. Terus perawatan kulit muka yang kedua yaitu botox dapat mencegah keriput. Itu sebenarnya fakta, karena secara teori botox dapat membantu mencegah munculnya keriput. Botox dapat dilakukan pada saat awal muncul garis halus pada wajah yang umumnya terjadi pada usia 30-an. Tapi strategi lain dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keriput, seperti melakukan perawatan kulit yang tepat dan menggunakan tabir surya. Kalau botox itu kan lebih ke kimia ya, lebih ke kimia. Dan efek kalau pakai bahan kimia, apalagi dilakukan secara terus-menerus, itu akan berefek banget, entah itu 5 tahun, entah itu 7 tahun, entah itu 3 tahun, entah itu 10 tahun berikutnya, itu pasti akan berefek sama muka, sama kulit muka atau kulit yang lainnya. Dibiasakan sih kalau bisa itu dirawatnya itu yang menggunakan alami. Salah satunya bisa pakai tabir surya, bisa pakai minum air putih minimal 8 gelas per hari atau 2 liter itu minimal. Terus pakai krim juga bisa. Terus juga pakai amote. Terus olahraga itu juga penting banget. Terus tidur itu minimal 7 jam sehari untuk waktu tidur minimal yang disarankan oleh Kemenkes RI. Nah, terus juga gaya hidupnya juga harus sehat. Jangan kayak jarang olahraga, jarang minum air putih, terus makannya sembarangan, makannya tinggi gula, makannya minyak-minyakan banyak, itu jangan banget. Terus ngerokok juga jangan. Atau kalau yang misalnya suaminya atau tetangganya atau ada yang merokok di sekitar kita, sebisa mungkin untuk dihindari, karena asap rokok itu gak baik juga buat kulit. Bukan hanya untuk kesehatan paru-paru, tapi juga nggak baik untuk kesehatan kulit, begitu. Tapi jangan lupa juga minum amote, karena selain misal dirawat dari luar pakai krim, terus udah olahraga, udah tidurnya cukup, udah banyak air putih, terus nggak minum amote, itu sayang banget, karena amote kan banyak banget manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah keriput, begitu. Terus mitos pernyataan selanjutnya yaitu keriput akan lebih mudah muncul pada kulit kering. Itu fakta, teman-teman. Apa? Karena kalau yang tipe wajah kulit berminyak itu jadi kayak ini loh, lebih banyak
ininya lebih kenyal gitu kalau yang berminyak tuh, ya nggak sih? Kalau yang minum yang banyak juga gitu. Tapi kalau yang kulitnya lembab gitu. Tapi sebenarnya belum ada penelitian yang pasti tentang teori ini. Kulit yang berminyak memiliki lapisan yang lebih tebal sehingga lebih mampu memberi perlindungan alami terhadap kerusakan akibat sinar matahari. Nah, wanita dengan kulit berminyak kemungkinan memiliki hormon testosteron yang lebih tinggi sehingga dapat melindungi kulit dari berkurangnya kadar kolagen. Nah, namun dari kondisi-kondisi tersebut tidak serta-merta menyatakan bahwa kulit berminyak tidak dapat terlihat tua karena beberapa faktor seperti paparan sinar matahari dan merokok juga dapat mempercepat proses penuaan dan menyebabkan keriput pada semua jenis kulit. Nah, di usia berapa ya? 30 tahun ke atas itu kan produksi kolagen itu kan mulai menurun gitu. Nah, kita harus konsumsi suplemen atau konsumsi makanan yang tinggi kolagen agar kolagen tubuh kita itu tercukupi perharinya, biar kulit kita itu sehat, cantik. Nggak cuma buat kulit, karena kolagen itu juga berfungsi untuk kesehatan kita, mulai dari sendi, terus apalagi ayo, kulit, terus banyak deh pokoknya yang fungsi dari kolagen itu. Jadi kalau misalnya mulai menurun produksinya, nggak ini sih, kalau misalnya minum amotenya baru 25 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas tuh kayaknya udah mulai ini ya, udah mulai terlambat ya. Kalau bisa itu ya nggak ini juga sih, karena berapapun boleh, minimal 15 tahun untuk memenuhi kebutuhan kolagen di tubuh. Jadi boleh banget minum amote karena banyak banget manfaatnya. Nggak cuman kolagen aja, vitamin C juga ada. Kebutuhan vitamin C itu vitamin C itu kan membantu untuk produksi kolagen, untuk mensintesis kolagen. Jadi nggak cuma kolagennya yang diperluin, tapi vitamin C-nya juga diperluin banget. Kalau vitamin C-nya kurang, otomatis produksi kolagennya juga ikut berkurang begitu. Lalu ada pernyataan tentang junk food dapat menyebabkan jerawat. Nah, sebenarnya ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara konsumsi junk food dan jerawat. Walaupun belum ada penelitian tentang ini, membatasi konsumsi junk food dapat dilakukan untuk menghindari kemungkinannya. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung anti peradangan seperti teh hijau, brokoli, dan ikan yang mengandung tinggi asam lemak omega 3. Nah, sebenarnya nggak cuma junk food aja sih yang harus dihindari, karena yang makanan yang dengan kadar gula tinggi itu juga harus dihindari. Kenapa? Karena nggak efeknya nggak cuma ke kesehatan aja, tapi juga ke kulit, ke kecantikan juga. Kalau misal nanti makanan dengan kadar minyak tinggi sama kadar gula tinggi itu nanti bisa memicu jerawat begitu. Kalau misalnya mau makan junk food, mau makan yang manis itu ya boleh, sesekali boleh, seminggu sekali, seminggu 2 kali boleh, tapi harus diseimbangkan juga dengan minum air putih 2 liter per hari, olahraga, tidur yang cukup gitu. Terus juga minum amote juga biar detox di tubuh kita, biar racun-racunnya itu pada keluar gitu. Oke.
Aku mau sapa lagi nih Kak Nuralifa 91. Assalamualaikum Kak, Gunung Kidul hadir. Waalaikumsalam Kakak. Terus Kak, Tante underscore Nuri, Kak mau tanya, minum amute ada perubahan harus minum berapa box ya? Nah, ini udah sering banget aku bilang karena aku nggak mau mematokkan, aku nggak mau menyebutkan berapa banyak sachet yang harus diminum untuk terlihat perubahannya, karena setiap orang itu kan beda-beda efeknya. Ada yang bisa langsung kelihatan efeknya, ada yang agak lama kelihatan efeknya baru terlihat. Itu setiap orang beda-beda, jadi aku nggak mau menyebutkan berapanya ya Kak. Itu karena itu tergantung sama metabolisme tubuh kita. Misal kakak mau terlihat duluan kulitnya lebih bersihan, lebih putihan, tapi ternyata amotenya itu lebih berefek ke kuku dulu, atau lebih berefek ke rambut dulu, atau lebih berefek ke sendi dulu gitu. Karena setiap orang itu beda-beda. Waktu mereka kasih testimoni itu ada yang beda. Ada yang bilang, aku minum amote berapa sachet, belum kelihatan putihan sih, tapi rambutku udah kuat banget nih, rambutku lebih kuat, lebih nggak gampang rontok, lebih cepat tumbuhnya, lebih sehat gitu. Ada juga yang lebih ke kukuku jadi bagus nih, jadi nggak kering gitu. Terus ada juga yang bilang, aku minum amote jadi nggak gampang capek. Terus juga ada yang bilang ada yang efeknya ke pencernaan, ada yang bilang jadi BAB-nya lancar, terus jadi enakan perutnya gitu. Jadi aku nggak mau mematokkan berapa banyak sachet amote yang harus diminum untuk terlihat hasilnya. Oke Kak. Untuk yang baru bergabung, selamat datang, selamat mendengarkan live-ku hari ini. Untuk yang ketinggalan, nggak usah khawatir, karena video ini kan nanti bisa di-post di Instagram, bisa disimpan dan bisa di-post di Instagram. Jadi untuk yang untuk yang terlambat bisa banget nanti nyusul untuk lihat setelah video ini di-post. Oke? Kak Putri Yogyakarta hadir Kak. Halo Kak, Jogjanya di mana nih? Kak Supiani dari Bondowoso, mantap. Kak Sakira, suaranya putus nih. Masa sih? Coba dicek ini sinyalnya ya. Terus Kak Siti, nggak ada suaranya Kak. Mungkin HP-nya Kakak nih yang error, karena di sini ada kok suaranya. Ya kan? Kak Halimah, Kak, apa benar kalau kita sering sekali cuci muka apa bisa merusak kelembapan kulit wajah? Benar, bukan cuman kelembapan aja yang rusak, tapi skin barrier juga rusak. Terus juga tatanan kulit kita tuh jadi rusak gitu. Minyak produksi minyak di kulit kita juga jadi terganggu begitu. Karena kan kalau misal sering cuci muka, sering bersihin muka gitu kan, padahal kulitnya itu belum kotor, belum kotor banget. Yang nggak harus kotor banget sih, baru dicuci, baru dibersihin, tapi nggak juga kebanyakan bersihin juga gitu. Kalau misalnya kebanyakan tuh kulit muka tuh jadi lebih sensitif, pertama. Yang kedua itu skin barrier bisa rusak gitu Kak, karena kan sering bergesekan dengan kapas, sering dicuci, sering kena sabun, itu nanti bisa merusak produksi minyak
di kulit wajah gitu. Jadinya nanti rusak deh. Oke. Aku lanjutin dulu ya. Mana tadi ya, sampai mana? Oke, ini. Selulit dapat disembuhkan. Ayo, ini fakta apa mitos nih? Sebenarnya mitos ya, karena selulit itu nggak bisa disembuhin, karena kan belum ada terapi untuk perbaikan selulit yang permanen. Beberapa perawatan mungkin dapat meminimalkan tampilan selulit seperti penggunaan krim dan pemijatan dengan alat. Jadi selulit itu kan terjadi karena kulit yang scratch gitu kan, kulit yang ketarik, kulit yang misal tuh tadinya gendut, tadinya baru hamil, tadinya agak gedean gitulah ya istilah gampangannya. Terus apa ya, kan mau nggak mau itu ketarik. Terus habis itu berat badannya turun, atau setelah melahirkan itu kembali ke bentuk awal, jadi kayak ada scratch gitu, ada stretch gitu. Nah itu tuh nggak bisa disembuhin, tapi bisa diminimalkan, bisa apa ya, kayak apa sih namanya, kayak ditutupin gitu loh. Jadi kayak apa namanya, kolagen itu nanti menutupi kulit yang kan kayak ada lengkungannya gitu kan kalau stretch mark gitu. Selulit itu kayak ada bolong gitu, ada lekukan gitu. Nah itu tuh nanti kayak kolagennya itu ada fungsinya buat kayak menutupi gitu loh. Jadinya kayak nggak terlalu kelihatan begitu. Bukan menghilangkan ya, karena menghilangkan itu nggak bisa, kecuali dioperasi ya. Operasi pun juga ganti kulit ya, berarti operasi ini ganti kulit gitu baru bisa mungkin loh ya, karena belum pernah coba. Tapi kalau minum Amote itu bisa dimanipulasi, bisa ditutupi gitulah, apa namanya, atau enggak pakai krim. Yang lebih bagus sih pakai krim juga pakai Amote, karena dari luar dirawat, dari dalam dirawat, itu nanti oke banget, perpaduan yang oke banget. Terus apalagi nih, semakin tinggi SPF maka bisa semakin lama terpapar sinar matahari. Nah ini terdapat 3 jenis sinar ultraviolet, yaitu UVA, UVB, atau UVC. Nah sinar UVA itu dapat menembus kulit hingga dapat mengubah pigmen, dan kalau udah kena itu nanti jadi pigmen, kulitnya berwarna coklat gitu. Ini yang buat kayak nggosongin gitulah ya istilahnya. Terus kalau sinar UVB itu dapat menyebabkan penuaan, perubahan pigmen, dan tumor, itu yang paling parah. Nah, SPF ini bukan merupakan pedoman untuk seberapa lama sebuah produk dapat melindungi dari sinar matahari. Tabir surya yang digunakan sebaiknya adalah yang dapat melindungi sinar UVA dan UVB. Terus tabir surya dengan SPF berapapun akan efektif jika dioleskan kembali setiap minimal 2 jam. Jadi misal SPF-nya pakainya yang 30, itu bukan berarti 30 jam atau 5 jam atau berapa jam untuk melindungi sinar matahari, bukan. Karena kan setelah pakai itu kan pasti kita kadang beraktivitas, terus berkeringat, terus lupa kita ngelap muka kalau udah sumuk atau panas gitu kan. Terus kita lupa ternyata kita ngelap muka, terus juga
SPF tabir suryanya itu meleleh atau hilang karena keringat. Nah itu harus banget di reapply atau pakai lagi tabir surya setiap minimal 2 jam sekali begitu. Biar apa? Biar tetap terlindungi dari sinar matahari begitu. Terus tabir surya tidak diperlukan saat mendung, itu mitos ya. Iya, mitos. Dan faktanya itu harus tetap dipakai gitu. Karena radiasi sinar UV dari matahari sampai ke permukaan bumi tetap dapat terjadi dalam keadaan mendung sekalipun atau dalam keadaan tidak ada sinar matahari sekalipun. Gitu. Karena tetap bisa memancarkan sinar UVA, UVB, bisa tetap merambat, jadi harus tetap pakai tabir surya biar tetap terlindungi kulitnya begitu. Terus fakta atau mitos selanjutnya, membersihkan wajah dengan membersihkan wajah dengan sabun scrub dapat membuat kulit sehat dan bebas jerawat. Ini fakta, tetapi juga harus diperhatikan juga berapa kali penggunaannya. Gak boleh terlalu sering juga, gak boleh terlalu semangat banget gosoknya, terlalu ini banget apply-nya. Harus gentle, harus pelan-pelan gitu, karena kalau enggak scrubnya itu dapat merusak kulit muka, merusak jaringan di kulit kita gitu. Membersihkan wajah dengan menggunakan scrub dapat menghilangkan minyak yang melindungi kulit wajah sehingga dapat menyebabkan ruam atau iritasi. Ini kalau terlalu sering menggunakan scrub atau juga bisa masker yang ada scrubnya itu ya. Itu juga nggak boleh sering-sering, karena nanti kalau misalnya dipakainya sering-sering, skin barrier dari muka kita itu rusak. Nah, malah menyebabkan iritasi wajah atau gangguan produksi minyaknya tuh terganggu gitu. Jadinya nanti malah wajahnya semakin jelek gitu. Terus yang terakhir nih, semakin mahal harga perawatannya akan semakin efektif hasilnya. Ini sebenarnya bisa mitos bisa fakta ya. Karena kalau fakta itu ya semakin mahal itu pasti kandungannya semakin banyak, semakin bagus untuk kulit. Dan tetapi kalau mitosnya itu tergantung dengan kandungannya. Bisa jadi semakin mahalnya itu karena bahan kimia, yang kedua bisa jadi semakin mahal karena benar-benar bahan alami begitu. Kalau misalnya bahan alami sih nggak apa-apa ya, semakin mahal semakin berefek baik buat kulit kita mah nggak apa-apa. Tapi kalau misal mahal karena efek kimia, mahal karena bahan yang digunakan itu kimia, itu kalau bisa nggak usah. Lebih baik pilih yang harga murah tapi dengan bahan alami, karena lebih bagus pakai bahan alami begitu. Masih banyak orang yang percaya bahwa semakin mahal produk skincare akan semakin efektif hasilnya. Sebenarnya anggapan ini tidak sepenuhnya benar, oke? Karena faktanya keberhasilan penggunaan skincare bergantung pada ketepatan dalam memilih kandungan skincare yang sesuai dengan jenis kulit dan dan respon kulit terhadap produk tersebut. Jadi banyak kasus kan kayak udah beli skincare mahal-mahal ternyata nggak cocok di kulit, padahal kemarin pas beli nggak tester dulu di beberapa bagian gitu, kayak di belakang telinga gitu.
Ini jadi lebih diperhatiin lagi kalau misalnya mau beli skincare, lihat-lihat TikTok nih, lihat-lihat Instagram, terus dapat racun sana sini sana sini. Produk ini bagus nih, produk ini bagus nih, produk ini bagus, terus kita tergoda untuk membelinya, kita tergoda untuk mencobanya. Itu kalau bisa harus lebih diperhatikan lagi, karena nggak semua yang orang pakai itu cocok di kita gitu. Amote pun kayak gitu, jadi kayak di orang ini dia nggak ada alergi, nggak ada apa, itu bisa cocok banget, terus tertarik nih kita buat nyoba amote. Tapi terus waktu sekali minum kita kayak beruntusan, kita jerawatan gitu. Tapi ternyata setelah dicari penyebabnya, ternyata ada alergi seafood. Tapi padahal sebelumnya nggak diketahui, terus menyalahkan amote, itu jangan banget. Karena untuk yang alergi itu bisa diiniin dulu, diketahui dulu penyebabnya. Kalau misalnya udah tahu penyebabnya, udah tahu dia alergi seafood, itu dicoba dulu, tetap harus dicoba dulu. Tapi cobanya itu setengah sachet dulu, jadi tetap 2 kali minum, pagi dan malam, tapi minumnya setengah sachet begitu. Jadi kalau aman bisa diteruskan, karena nggak semua yang alergi seafood itu efeknya bisa ke beruntusan, ke jerawat itu. Karena ada yang bahaya, itu alergi seafood itu dapat menyebabkan sesak nafas, itu juga ada. Jadi harus dicoba dulu akan berefek fatal apa enggak gitu. Kalau misalnya tetap mau minum amote, harus dikonsultasiin dulu ke dokter, biasanya gimana itu harus dikonsultasiin dulu. Terus juga ada yang bilang, aku nggak alergi kok, aku nggak punya alergi, tapi kenapa ya minum amote terus jadi beruntusan, terus jadi banyak jerawat. Nah, itu bisa jadi karena adanya detoksifikasi dari dalam tubuh. Jadi amotenya masuk nih ke dalam tubuh, diserap, terus juga amotenya bekerja gitu, terus jadinya dia mengusir racun. Nah, salah satunya itu kenapa bisa jerawatan, bisa beruntusan, itu karena adanya racun di tubuh kita, adanya kotoran di tubuh kita, terus dikeluarin oleh amote, oleh air putih, oleh makanan yang sehat, oleh olahraga yang teratur, gaya hidup yang sehat. Itu bisa jadi munculnya kayak jerawat, terus beruntusan, itu bisa banget kayak gitu. Jadi untuk yang bertanya, untuk yang protes kenapa minum amote malah bikin jerawatan, itu karena bisa jadi reaksi detoksifikasi tubuh begitu. Yuk, nih ada testimoni ini dari Kak Sayid Sumamah. Kak, saya amote habis 7 box, rasa kulit lebih sehat, alhamdulillah. Udah 7 box, udah banyak banget nih, kulitnya jadi lebih sehat, mantap. Terus Kak Yunita, Kak testo Kak, testimoni amote dari mitra kita, alhamdulillah rutin minum amote. Kelanjutannya mana nih, Kak? Testimoninya jadinya gimana nih, Kak? Kak Miko, kenapa sih, Kak, kita disarankan untuk konsumsi minuman yang mengandung kolagen? Karena kolagen itu berguna banget bagi tubuh untuk kesehatan maupun kecantikan. Kalau misalnya kita kekurangan kolagen itu kan bisa mendoping, menjaga, lebih ke ya kayak gitulah. Pokoknya itu bisa buat sendi, bisa buat kulit,
bisa buat rambut gitu. Jadi nggak melulu tentang kesehatan karena nggak melulu tentang kecantikan, karena kesehatan pun juga butuh kolagen begitu. Terus Kak Migo nih, nyesel tahu nggak sih Kak, karena konsumsi amute bikin kulit lebih cerah dan juga lembab. Amute emang mantul banget lah pokoknya amute tuh. Oh ya, untuk yang udah share testimoni, aku izin buat nanti screenshot, oke? Okay? Udah screenshot? Oke. Okay. Kak Ivana, tergantung hormon juga ya Kak. Betul banget, tergantung hormon. Terus Kak Z, lembab dan sehat setelah konsumsi amute 1 box habis, mantap banget. Kak Putri Sika, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau bertanya, jika ada orang yang sedang sakit kronis, aman tidak konsumsi amute? Sakitnya apa dulu? Kalau misalnya diabetes itu harus yang pertama harus tetap konsumsi obat dulu, harus tetap patuh dengan diet diabetes dulu, baru boleh konsumsi. Oh ya, kalau amute itu sebenarnya aman juga buat penderita diabetes sama mah, karena amute itu kan pakainya gula stevia, jadi rendah kalori, terus juga lebih sehat, nggak terlalu manis juga, jadinya aman buat diabetes. Ini Kak Putri ini sakitnya apa dulu ya Kak? Soalnya kalau misalnya sakitnya yang parah banget gitu harus dikonsultasiin dulu sama dokter. Oke. Kak _ismi, nanti kalau nggak minum bisa balik lagi nggak Kak? Karena amute itu mengandung bahan alami, jadi penggunaan bahan alami itu tidak ada hasil yang permanen gitu. Jadi kan misal ya produksi kolagen di tubuh kita udah menurun, terus kita genjot lagi pakai amute, terus udah kelihatan banget hasilnya, udah putih, udah lebih sehat, udah lebih cantik, terus kita stop, kita berhenti untuk konsumsi amute. Jadi ya udah kan produksi kolagen di tubuh kita udah mulai menurun, terus kita juga stop konsumsi amute. Ya sudah, nanti bisa balik lagi ke keadaan awal begitu Kak. Aku rasa pun kalau bahan kimia pun tetap akan kembali seperti semula nggak sih? Malah lebih parah gitu kalau misalnya penggunaan bahan kimia kan, karena bahan kimia ya, jadi begitu nggak perawatan lagi, begitu nggak ini itu lagi, itu nanti malah bisa lebih parah, baliknya malah lebih parah, lebih jelek, lebih parah dari sebelum perawatan gitu. Kalau amute juga tetap bisa berubah seperti semula, tapi nggak seperti semula juga sih, itu pasti juga ada perubahan juga, misal kayak nggak jadi kayak kering, nggak lembab gitu. Terus juga walaupun minum amute harus tetap dijaga juga dari luar, dirawat juga dari luar, kayak pakai hand body, pakai sunblock, pakai tabir surya. Pokoknya harus, kalau minum amute harus tetap pakai skincare dan body care secara rutin. Terus juga atau pakai topi atau pakai lengan panjang, pakai jaket, pakai kaos kaki, sarung tangan segala macem, biar kulit kita terjaga. Karena kalau kita misal minum amute terus kita nggak iniin body care kita dari luar, kita nggak pakai body care, nggak pakai skincare dari luar, terus juga nggak pakai jaket, panas-panasan, itu nanti tetap aja nggak akan berguna amotenya, jadi percuma gitu ya. Jadi kalau udah minum amute jangan lupa dirawat juga kulitnya dari luar, oke? Kalau untuk ibu menyusui, konsumsi amute aman tidak untuk baby?
Kalau untuk ibu menyusui, aturan minumnya kalau misalnya baby masih di bawah 6 bulan itu 1 sachet untuk 2 kali minum, tapi kalau baby sudah di atas 6 bulan itu 1 sachet 1 sachet untuk sekali minum, jadi 2 sachet per hari gitu, aman untuk bayinya. Terus wah, ini dari Kak Siti. Kalau saya minum Amote 2 box Amote udah ada perubahan, jadi lebih glowing walaupun jerawat masih sering keluar, soalnya kulit saya tipe berminyak kali. Alhamdulillah banget. Terus juga kalau jerawat itu kan ada beberapa tipe ya, ada yang tipe hormonal, ada yang kayak penyebab jerawatnya gara-gara kotor mukanya, itu beda-beda. Jadinya kemungkinan kalau misalnya yang tipe jerawatnya hormonal itu nggak bisa dihilangkan dengan Amote begitu, bukan nggak bisa, tapi lebih meminimalisir begitu, karena kan kalau hormonal itu ya tergantung hormon kan ya. Jadi kayak aku nih, aku tipe yang jerawat hormonal, jadi aku tetap minum Amote tapi untuk meredakan, biar nggak terlalu biar nggak mateng banget gitu ya, biar nggak jerawat biar fleknya juga cepat hilang juga gitu. Oke, 1 kali lagi ya. Dua deh, ini ada lagi yang tanya. Kak Putri, maaf Kak, mau bertanya, kalau untuk orang yang sedang konsumsi obat kimia bisa tidak konsumsi Amote, konsumsinya sebelum atau sesudah? Diberi jarak Pak. Jadi nggak cuma obat sih, kayak teh, kayak kopi gitu-gitu juga tetap diberi jarak. Jadi minimalnya 1 jam. Terserah itu mau minum sesudah atau sebelum, itu monggo aja sih, yang penting dikasih jarak minimal 1 jam sampai 2 jam gitu. Terus siapa lagi tadi? Diana Eka Ayu. Amote boleh nggak dicampur buah? Boleh banget. Aduh. Terus mana ya? Kalau makeup terlalu tebal dapat menimbulkan jerawat. Iya, benar banget, apalagi jarang dibersihin. Kak mau tanya, sebenarnya berapa harga Amote per box? Soalnya saya lihat di Shopee kok beda-beda. Harganya 250, ya kan? Harganya 250, belum naik. Tapi kayaknya bulan depan naik. Kak siapa tadi? Bisa buat lagi yang program diet Kak? Bisa banget. Diana, Kak Nuralifah, maaf live-nya disambi-sambi masak dan sekarang nyuapin bocil, cuman bisa dengerin. Gak apa-apa Kak, yang penting masih bisa dengerin. Oke banget. Kak Susi, Amote bisa kelihatan hasilnya berapa box Kak? Aku nggak mau mematok, itu tergantung reaksi tubuh kita, jadi aku nggak mau mematok berapa hasilnya biar cepet kelihatan, aku nggak mau matok gitu ya. Kak Diana, Kak lagi pakai Rosvi, minum Amote boleh nggak? Boleh banget. Karena tapi tetap di jarak, kayak tadi minum obat, minum kopi, minum teh, itu harus tetap di jarak. Minum Rosvi pun boleh, tapi di jarak minimal 1-2 jam. Karena kenapa sih harus di jarak? Karena nanti tuh tubuh tuh jadi bingung gitu loh, yang mau diserap dulu tuh yang mana gitu loh. Apalagi kalau kita sebelum minum Amote ternyata minum teh atau minum kopi, itu karena teh dan kopi mengandung zat bernama kafein, tanin, itu dapat dapat mengganggu penyerapan vitamin C. Dan kalau penyerapan vitamin C terganggu, maka kolagennya juga ikut terganggu begitu.
Oke. Terus Kak Inatursina bisa untuk membantu ngilangin milia nggak Kak? Nggak bisa, karena milia itu harus melalui proses pembedahan atau operasi. Jadi kalau milia itu harus dikonsultasikan dengan dokter dulu. Begitu. Kak Rosmawa, ini terakhir ya guys. Jam berapa nih? Wah udah hampir 1 jam. Kak Rosmawa, kalau minum amute boleh nggak minum berkolagen lainnya, misalnya kolagen sapi. Kalau amute kan kolagen ikan. Boleh nggak ya? Kalau bisa nggak usah. Soalnya nanti over. Jadi kayak nanti kalau misalnya kebanyakan minum kolagen, jadi bisa keracunan di tubuh. Terus juga bisa over apa ya namanya sih? Apa namanya sih? Kebanyakan kelebihan gitu. Jadi kalau bisa, kalau udah minum ini ya udah itu aja, jangan tambahin lagi begitu. Kalau kolagen sapi dan kolagen ikan kan lebih kayak berbeda ya, dan kayaknya tuh lebih amis kolagen sapi nggak sih daripada kolagen ikan gitu. Kak V underscore Rihlatin Jenah Najah maaf ya Kak. Kak Amota bisa ngilangin kutil nggak? Kutil itu harus melalui operasi atau pembedahan. Jadi kayak milia, kutil, andeng-andeng itu harus melalui konsultasi dengan dokter kulit atau dokter spesialis bedah. Karena untuk menghilangkannya harus melalui prosedur pembedahan. Begitu teman-teman. Aku rasa sudah cukup. Untuk yang baru bergabung atau ketinggalan live hari ini, bisa banget nanti setelah ini lihat di video ulangnya, karena habis ini aku post di feed. Oke. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan liveku hari ini tentang materiku hari ini. Terima kasih atas waktunya. Aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.